primer, kebutuhan utama. Nah, kalau kebutuhan sekunder ya cuma pelengkap saja. Mungkin contohnya teman-teman di rumah nggak berhijab atau di luar rumah nggak berhijab, tapi kondangan baru berhijab. Nah, bisa jadi itu bagian dari kebutuhan sekunder. Atau apalagi ya, cuma teman-teman ke kampus baru make hijab, tapi kalau di rumah, di lingkungannya enggak. Nah, bisa jadi itu bagian dari kebutuhan sekunder. Dia belum benar-benar bisa menjadikan hijab itu sebagai kebutuhan primer, padahal jelas hadisnya bahwasanya yang namanya hijab itu kewajiban. Nah, teman-teman udah tahu kan kalau hijab itu wajib atau enggak? Atau ya udahlah gitu, karena ikutin tren. Nah, iya. Gimana? Hijab itu wajib atau tidak? Wajib bagi setiap muslimah. Wajib. Oke ya, hijab nanti kita bahas. Karena sebenarnya hijab itu artinya penghalang. Bisa jadi tembok itu juga hijab gitu loh. Atau biasa yang kita lihat ada di masjid. Biasanya ada pembatas buat ikhwan akhwat gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya hijab. Makanya nanti kita bahas apa sih sebenarnya hijab gitu ya. Nah, boleh di next slide kalau nggak salah ya. Nah, teman-teman sebelum membahas ke sini gitu, sebagaimana tadi kebutuhan sekunder gitu. Sebelum ke sifat-sifat hijab yang syar'i itu kayak gimana, teman-teman pasti sudah nggak asing ya yang namanya hijab. Apalagi sekarang itu lagi booming banget gitu yang namanya hijrah, ya nggak? Iya teh benar, lagi hits banget, lagi familiar banget pada masanya sih. Sekarang udah muncul sepertinya. Semoga sih Mas tahu ya. Jadi di sini ini kita ini lagi mengalami kayak fase gitu ya, semuanya berbondong-bondong untuk berhijrah. Ya alhamdulillah itu semuanya atas izin Allah gitu. Akan tetapi ada saja di beberapa gitu ya, di sebagian muslim khususnya ya dia hanya latah saja gitu karena lingkungannya sudah mulai berhijab akhirnya dia ikut-ikutan. Ya alhamdulillah minimal pertama kan dari ikut-ikutan dulu akhirnya dia menikmati hijabnya. Kan hidayah itu urusan Allah yang tahu. Nah gitu. Kan tetapi nih kita nih yang sekarang ya sudah berhijab. Ada baiknya juga jangan cuma jadikan itu sebagai kebutuhan sekunder saja atau jangan jadikan hijab itu sebagai lifestyle saja. Maksudnya kayak gimana? Ya bisa jadi karena sekedar lifestyle, apalagi ya di 2020 ini kan hijab itu banyak banget. Ada yang pelantar kanan, maksudnya dipelintir-pelintir, ada yang jungkir balik kayak gitu semua model hijab itu ada. Bahkan kalau kata Ustadz Abdul Somad gitu ya, menemukan bahwa itu suka make yang namanya hijab sakaratul maut gitu. Hijab sakaratul maut. Ya karena katanya makanya itu sampai dipelilit-pelilit gitu ya. Nah, itu dia bagian dari tren hijab yang sekarang gitu ya. Nah, sebenarnya harusnya kayak gimana sih gitu. Emang kenapa kalau misalkan kita ngikutin tren salah gitu? Masalah teman-teman? Nah, masalah tidak? Bisa jadi iya dan juga bisa jadi enggak teh. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Oh gitu ya. Bisa tergantung iya, bisa tergantung tidak gitu ya. Yang jelas tergantung itu tidak enak ya. Capek, kayu capek kalau kita tergantung aja ya. Oke. Nah, kita nanya dulu misalkan gimana sih seharusnya emang salah dengan tren hijab gitu. Nah, sebelum ke situ kita langkah baiknya tahu dulu sebagaimana kita yang teman-teman tahu bahwa hijab itu kan wajib.
Kalau sesuatu yang wajib tentu ada aturannya, ada tata tertibnya. Kayak sholat. Sholat itu wajib atau tidak? Wajib ya. Sholat itu kan Wajib. wajib. Nah, dalam sholat itu ada syaratnya nggak gitu loh? Harus memenuhi kriterianya nggak gitu kalau sholat, karena itu sebuah kewajiban. Ada Harus. ya, misalkan harus wudhu dulu. Pokoknya harus mengikuti sahnya sholat gitu kayak gitu ya. Nah, begitupun dengan hijab. Kenapa? Ya karena ini sebuah kewajiban teman-teman. Makanya kita coba melihat atau di sini ada sifat-sifat hijab yang syar'i atau bukan sifat pun, misalkan ini syar'i, hijab yang syar'i. Yang pertama, menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan. Perlu dibahas nggak? Nggak usah ya, skip aja, nanti kalau memang ada yang ditanya, boleh ditanyakan. Yang kedua, tidak ketat sehingga menggambarkan bentuk tubuh. Yang ketiga, kainnya harus tebal dan tidak tembus pandang sehingga tidak nampak kulit tubuhnya. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang kelima, tidak mencolok dan berwarna yang dapat menarik perhatian. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian wanita kafir atau biasanya kita sebut non-muslim gitu ya. Ketujuh, bukan pakaian untuk mencari popularitas. Yang kedelapan, tidak diberi parfum atau wangi-wangian. Yang kesembilan, tidak mengandung tabaruj atau hiasan. Yang kesepuluh, tidak menyerupai punuk unta. Nah, ini yang poin 10 ini tambahan saja ya, tapi biasanya terlewat, khususnya untuk yang pakai himar gitu. Ya, oke teman-teman, dari 10 kriteria ini, yang modern ini biasanya bersinggungan di poin yang mana? Yang terakhir tuh Teh, biasanya di poin yang punuk unta sama yang agak tipis. Oke, ada lagi? Popularitas juga kadang ngikutin ya, brand kayak gitu. Nah, yap, benar sekali. Ada lagi yang lain yang teman-teman mungkin biasanya kan di lingkungan masing-masing beda gitu ya. Kalau lingkungan teman-teman yang teman-teman temuin itu biasanya banyaknya yang mana? Yang poin 9 10 sudah. Poin 10. Poin berapa tadi? Popularitas. Ada lagi? Kira-kira poin yang bersinggungan di saat ini, di mana hijab semakin yang pakai parfum, semakin stylish gitu ya. Semuanya bersinggungan gitu ya. Cuma karena kita ini posisinya di mana akhwat alhamdulillah sudah mulai berhijab, akan tetapi biasanya mereka itu bersinggungan dengan yang namanya tabarruj. Gitu ya. Bersinggungan benar sama yang namanya apa tadi? Yang poin nomor 8? Tidak, apa itu namanya, memberikan wangi-wangian. Yang ke-10 juga sama, banyak akhwat-akhwat juga masih pakai cepol di kerudungnya gitu sampai tinggi gitu ya. Nah, wallahu alam kita harus husnuzon bahwa mereka itu semuanya belum tahu, ataupun kita yang tahu juga kadang masih khilaf-khilaf kayak gitu. Makanya adapun kita belajar ini ya untuk diri kita sendiri gitu. Adapun kalau misalkan kita sudah menerapkannya, ya kita ajarkan yang terdekat kita gitu, keluarga, teman-teman kita kayak gitu ya. Itulah sebatas itulah kita, kemampuan kita. Kalau kita belum punya apa ya, kemampuan untuk menggerakkan banyak orang gitu. Apa ya tadi, hidayah itu cuma miliknya Allah gitu. Kita hanya menyampaikan saja. Nah, buat akhwat-akhwat yang sudah tadi kan jadi bagian dari yang hijrah besar-besar ya di Indonesia alhamdulillah. Nah, ada baiknya mengikuti 10 hal ini gitu ya. Oke, selanjutnya Kak.
Selanjutnya, nah, kenapa saya bahasnya poin tabarus doang? Ya, karena ini yang paling banyak bersinggungan sama yang namanya akhwat gitu ya. Ya, tabarus ini sangat identik dengan wanita. Oke. Tabarus ini kenapa ngambilnya poin yang tabarus? Nah, walaupun memang semuanya bisa, hampir semuanya poin tadi itu bersinggungan dengan wanita. Akan tetapi yang paling mungkin umum gitu ya, yaitu tabarus. Apa sih yang arti dari tabarus itu? Nah, ini kata tabarus itu sendiri ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Yang artinya, hendaklah kalian, para wanita, tetap di rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarut seperti tabarutnya orang-orang yang dahulu. Nah, di sini juga ada, saya cantumkan pengertian dari tabarus itu sendiri ya. Ibnu Jauzi dalam tafsirnya itu mendefinisikan tabarus ada dua gitu ya. Yang pertama, menurut Abu Ubaidah, wanita yang menampakkan kecantikannya di depan lelaki yang bukan mahram. Itu tabaruj. Gitu ya. Jadi kita menampakkan kecantikannya ke lelaki yang bukan mahram kita gitu. Luar pria-pria di luaran sana gitu ya. Itu makna yang pertama. Dan yang kedua, menampakkan bagian yang indah ataupun itu aurat dan segala yang mengundang syahwat lelaki atau bukan mahram gitu ya. Nah, itu bagian dari tabarus, pengertian tabarus menurut Ibnu Jauzi. Adapun pengertian secara keseluruhan, tabarus itu teman-teman, upaya wanita menampakkan kecantikannya di depan lelaki yang bukan mahram, termasuk bentuk tabarus. Definisi lain dari tabarus itu yang termasuknya yang termasuk tabarus itu memakai pakaian ketat, transparan, atau menutup sebagian auratnya saja, atau nah ini yang paling sering, make up ketika keluar rumah. Nah, itu bagian semuanya yang dinamakan tabarruj gitu. Ini nih semuanya biasanya memang identik dengan wanita, karena memang sifat wanita itu ingin dimengerti gitu ya. Tapi akan tetapi ingin dimengertinya wanita itu dengan cara mencari perhatian dulu gitu. Gimana cara wanita mencari perhatian? Dengan menampilkan fisiknya gitu. Jadi apa ya, dia mengobrolkan kecantikannya gitu. Padahal yang namanya kecantikan iya, padahal yang namanya kecantikan itu sejatinya ya hanya untuk suami kita sendiri kalau buat yang sudah punya suami gitu. Dan fungsi dari utama hijab itu ya demi melindungi kecantikan wanita tersebut, bukan justru mengumbar kecantikan. Nah, yang masalah sekarang kita alami adalah di lingkungan kita adalah sudah berhijab, namun aksesorisnya itu justru bikin orang, wah, Masya Allah. Jadi, ya sekarang itu wanita-wanita itu senang dipuji kan? Nggak sekarang-sekarang. Memang identiknya wanita itu memang senang dipuji. Akhirnya karena senang dipuji, ya udah saya siap insya Allah berhijab gitu. Akan tetapi akhirnya dia menambahkan embel-embel lain yang akhirnya banyak orang, Masya Allah Uhti cantiknya. Nah itu sebenarnya nggak boleh gitu ya teman-teman. Kurang pesan karena memang menyelisihi esensi hijab tadi, yaitu menutupi kecantikan tadi gitu. Justru bukan mengundang orang-orang untuk melihat kita gitu. Pada sejatinya pada dasarnya kita itu
sudah cantik gitu, apalagi sampai di poles-poles, apalagi ya hijabnya misalkan kadang sampai leher doang gitu ya. Pokoknya apalagi sampai Enaknya. ya sampai terlihat lekuknya. Nah, lebih baik kalau teman-teman menemukan akhwat-akhwat yang kayak gitu ya, yang gak usah diolok-olok gitu ya. Bisa jadi itu awal hijrahnya dia, cuma dan teman-teman adalah menyampaikan bahwasanya ini loh seharusnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, apalagi yang udah tahu di sini, jangan sampai juga, nah yang namanya akhwat sudah hijrah pun jangan sampai tergoda gitu, karena memang setan itu kan tahu masa di mana kita naik imannya, masa di mana kita naik turun imannya gitu ya. Jangan sampai kita tergoda juga gitu. Wah iya ya gitu ya. Ternyata hijab yang stylish tuh bikin apa ya? Cantik juga gitu, bikin kita cantik, bikin kita tambah cantik gitu. Ya udah kapan-kapan nyoba nah kita juga patut diwaspadai teman-teman. Iya, karena dulu gitu ya. Dulu teteh sendiri pernah kepikiran gitu ya. Waktu masih awal-awal gitu ya. Awal-awal ada tren hijab fashion yang fashionable gitu ya. Kayaknya cantik banget ya. Kan nyoba-nyoba gitu ya, nyoba-nyoba, masya Allah gitu. Nah lebih baik dihindari gitu. Makanya jaga terus istiqomahan kita, konsisten terhadap tekad kita bahwasanya kalau kita justru memperhias kerudung kita dengan begitu bisa jadi itulah seolah-olah kita sebenarnya menutup, tapi seolah-olah sebenarnya kita juga mengumbar. Jadi sama aja ya, kita ya walaupun sudah berhijab, sama saja dengan melakukan yang tadi, bertabarus tadi. Nah gitu. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, ini gimana Kak? Ke slide yang ketiga. Nah, kalau teman-teman sudah tahu gimana sih harusnya itu gitu ya. Bagaimana harusnya kita keluar kalau hangout keluar harus pakaiannya kayak gimana ya, tetap mematuhi 10 sifat-sifat yang tadi dilihat sama teman-teman. Ya, seperti yang di sini dijelaskan bahwasanya sebenarnya yang namanya tujuan ya berhijab itu ya agar mudah dikenali sebagai muslimah. Itu yang pertama. Sesuai dengan bunyi surat Al-Ahzab ayat 59 ya, nanti ditampilkan insyaallah. Terusnya fungsi yang pertama tujuannya adalah untuk menutupi aurat, jelas ya. Jadi jangan sampai tadi dihijab tapi seolah-olah tidak berhijab gitu. Tutupin tapi seolah-olah tidak ditutupin gitu. Sekarang banyak sekarang. Yang ketiga, sebagai pelindung untuk perempuan. Nah, sebenarnya juga sama. Hijab itu karena bentuk kasih sayang Allah sama wanita gitu ya. Jangan sampai terpengaruh sama pikiran-pikiran liberalisme gitu ya. Yang mana dengan berhijab kayak terkungkung gitu tuh, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Padahal itu justru perlindungan dari Allah supaya kalian itu tidak diganggu gitu ya. Bagaimana ayat nanti kita lihat ya. Nah, ini nih yang paling penting. Prinsip hijab syar'i itu adalah menutup kecantikan, bukan mengumbar kecantikan. Menghilangkan perhatian, bukan justru menarik perhatian. Nah, ini yang biasanya kita salah kaprah gitu ya. Berhijab justru bukannya malah kita bikin tunduk orang-orang lain, apalagi ikhwan segan, ini malah bikin perhatian ikhwan gitu. Ya karena hijab kita yang begitu indah, aksesoris yang kita gunakan pun begitu indah, sehingga bahkan gitu ya. Teman-teman pasti juga di sini sama mengalami apa yang saya pernah lihat gitu ya. Ketika ngelihat akhwat cantik, pakai aksesoris yang bagus, hijab yang bagus pun kita akan mengatakan Masya Allah cantiknya gitu. Itu aja cewek gitu, apalagi ikhwan gitu. Makanya hilangkan perhatian justru ya
dan bukan menarik perhatian. Itu ya teman-teman. Selanjutnya, next slide. Nah, inilah yang teman-teman patut ketahui. Buat yang mungkin hijrahnya masih karena ikut-ikut, nah sebenarnya ini loh teman-teman, ada dalilnya gitu. Yang namanya hijab sebagaimana sholat itu sebuah kewajiban, sebagaimana ini ada Quran surat An-Nur yang artinya katakanlah kita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menahan kemaluannya dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menuntukkan kain kerudung, kain kudung, kurang ya, kain kerudung ke dadanya, gitu ya. Ini jelas dalilnya bahwasanya kita itu dituntut untuk mengenakan hijab. Lalu bagaimana dengan yang lagi ngetren sekarang itu? Kayaknya misalkan ya, hijab itu bukan kewajiban. Nah, kita harus berpedomannya pada ulama saja gitu. Jangan sampai kita justru malah ikut-ikutan sama orang yang baru kemarin gitu. Mana yang lebih dia gitu ya? Jelas para pendahulu gitu. Ulama-ulama besar gitu ya, mereka kan sudah mengatakan hijab itu wajib, jilbab khususnya ya, himar khususnya itu ada di Quran surat An-Nur, apalagi sampai mengatakan hijab itu budaya, katanya budaya Arab. Nah, oke, kalau misalkan budaya, teman-teman wajib harus teman-teman ketahui bahwasanya Arab pada zaman jahiliyah itu mereka justru nggak pakai kerudung, bahkan mereka menampakkan rambutnya yang terurai, dadanya gitu. Pokoknya semua yang menampakkan auratnya. Itulah kondisi saat di Arab sana belum tersentuh oleh Islam. Justru tanpa adanya hijab itu. Apalagi teman-teman harus ketahui juga yang namanya budaya itu, kalau sepengetahuan saya waktu SMA kalau nggak salah ya, masih ingat yang namanya budaya itu hasil cipta, karya dan karsa manusia. Artinya apa? Hasil cipta, karya dan rasa manusia. Artinya yang namanya budaya itu diciptakan oleh manusia. Apakah Quran surat An-Nur ayat 31 ini diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW yang memang dia itu manusia? Bukan. Perintah hijab itu datang dari Allah, bukan bagian dari yang katanya dinamakan budaya Arab. Jelas ya sampai situ ya? Clear insya Allah. Selanjutnya ada lagi dalil yang berkaitan tentang hijab. Next slide. Ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, gitu ya. Itu dalil tentang berkaitan dengan hijab. Ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 59, bahwasanya juga sama. Hijab itu bukan cuma buat istri-istri Nabi, karena di sini jelas, dan istri-istri orang mukmin. Saya belum punya suami, gimana? Nah, sama saja ya. Insya Allah kita kan calon istri gitu ya. Next. Nah, ini sedikit tentang asbabun nuzulnya ya. Saya mau membacakan sedikitnya perihal asbabun nuzul tentang hijab ini. Nih, dahulu gitu ya. Dahulu itu wanita-wanita Arab sana gitu ya, mereka itu
belum ada toilet atau nggak ada toilet umum gitu loh. Nah, makanya dia kalau mau ke toilet itu malam-malam untuk buang hajat. Nah, mereka itu pergi ke kebun-kebun kurma. Nah, jadi kayak di situ kayak ada preman gitulah istilahnya gitu ya. Preman itu kadang suka nungguin. Biasanya, nah kayaknya nih kalau malam pasti ada cewek-cewek nih yang lewat kayak gitu. Nah, mereka itu sengaja mau mengganggu ahwat-ahwat tadi yang mau ke kebun kurma tadi yang bertujuan untuk membuang hajat gitu ya. Nah, akhirnya sebenarnya banyak ya versinya. Kalau yang di sini akhirnya si preman-preman tadi mengganggu gitu. Nah, makanya untuk membedakan ternyata di sini nih, ketika mereka melihat para wanita yang mengenakan hijab gitu ya, ini adalah wanita merdeka, jangan sampai mengganggunya. Di sini sebagai pembeda, teman-teman. Ternyata hijab juga sebagai pembeda mana wanita yang merdeka atau yang budak gitu. Karena tadi itu kadang budak itu dia itu sama apa ya? Suka mungkin istilah kasarnya bisa jadi suka main sama semua orang kayak gitu ya, main. Ya pokoknya main gitu ya sama sembarang orang. Makanya untuk membedakan mana yang sudah merdeka dengan yang budak itu, mereka menggunakan hijab. Kayaknya di sini jelaskan ketika salah satu teman si preman itu bilang, oh itu mah perempuan merdeka gitu, karena sudah berhijab. Makanya akhirnya tidak jadi diganggu. Ini pun bagian dari asbab nuzulnya gitu ya. Teman-teman sendiri bisa dilihat. Oke, next. Nah, kita sudah panjang lebar, harusnya ini di awal gitu ya. Kita sudah panjang lebar. Nah, emang sebenarnya hijab itu apa sih? Kan padahal tadi sudah dikatakan bahwa yang namanya hijab, dinding pun bisa jadi hijab. Gorden di masjid, apapun itu bisa menjadi hijab. Nah, karena secara bahasa, hijab itu artinya penutup. Ya, secara bahasa, hijab itu penutup, teman-teman. Ataupun secara istilahnya ini, hijab adalah segala hal yang menutupi, sesuatu yang dituntut untuk ditutupi atau terlarang untuk menggapainya. Di antara penerapan maknanya hijab sebagai penutup, yaitu yang menghalangi sesuatu agar tidak bisa terlihat. Intinya hijab adalah penutup. Nah, karena ini berkaitan dengan muslimah, maka dan berkaitan dengan ayat tadi, maka hijab itu ada macamnya, ada komponennya hijab. Yang pertama, ada asaub, ada himar, ada jilbab. Nah, himar ini nih teman-teman, jangan sampai salah ya gitu ya. Himar ini ternyata beda sama yang namanya jilbab. Himar itu biasa yang kita panggil dengan kerudung. Himar untuk wanita artinya kerudung. Sebagian ahli bahasa mengatakan himar adalah yang menutupi kepala wanita. Gitu ya. Jadi himar itu justru kerudung. Sedangkan jilbab itu justru gamisnya. Gamis itu yang namanya jilbab. Nah, biasanya kan kita kebalik gitu ya. Yang nama jilbab ya kerudung itu ya himar, ya jilbab, ya segala macam gitu ya. Kenapa? Itu Si mama lah. Đấy masuk tawal abaikan. Enggak mau nggak pakai kerudung. Iya. Iya, teman-teman boleh di unmute dulu, boleh di mute dulu teman-temannya yang masih aktif gitu ya. Suaranya yang masih aktif boleh di mute dulu sama panitia. Oke. Nah, ini ya teman-teman, kita sudah jauh melalang buana tentang hijab. Nah, ternyata ada salah persepsi atau mismakna gitu ya terkait
penempatan kata yaitu himar dan jilbabnya sebenarnya nggak begitu jadi masalah besar. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak berjilbab, itulah kita tidak berhijab, itulah masalah besarnya. Kalau misalkan memang ada salah-salah kata, salah-salah definisi, ya itu sebuah hal yang dimaklumi saja gitu ya. Yang penting kita sudah menutup aurat secara penuh insyaallah. Selanjutnya next slide. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. As-saub itu apa sih? Ya tadi, ternyata alangkah baiknya gitu ya, saat kita sudah pakai gamis, alangkah baiknya kita pakai baju daleman gitu, maksudnya baju rumahan. Al-saub itu kan pakaian rumah, jadi kita pakai pakaian biasa dulu, baru kita pakai gamisnya gitu. Ya, atau jilbab tadi gitu ya. Setelah itu baru himar gitu. Karena kalau as-saub kan masih dia dapat terlihat lekuk tubuhnya, makanya butuh sesuatu yang dia itu harus menutupi lekuk-lekuk tubuhnya, yaitu dengan jilbab tadi. Bahkan ada yang mengatakan jilbab itu kayak dari atas sampai bawah semuanya kayak jas hujan gitu ya, ada yang mengatakan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah definisi memang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau sudah pakai gamisnya sudah, kerudungnya sudah, ya dan kerudung pun sama, minimal sebenarnya ya yang namanya himar nggak harus lebar banget gitu loh. Tapi minimal sesuai dengan Quran surat An-Nur, batasnya adalah julurkan hingga dada kalian. Jadi minimal di bawah dada gitu ya. Itu minimalnya. Ini teman-teman, ini referensinya dari bukunya ini ya Ustadz Felix yang judulnya Yuk Berhijab. Nah, oke, gitu ya. Dan teman-teman juga harus tahu, ternyata setelah kita berhimar, setelah kita menggunakan jilbab, dan jangan sampai lupa juga, satu yang mungkin sepele itu, yaitu adalah kaos kaki. Iya, mungkin terlihat sepele itu. Tapi ternyata kaki juga bagian dari aurat teman-teman. Jadi kalau jilbabnya sudah sempurna, himarnya sudah sempurna, lebih disempurnakan lagi dengan kaos kakinya gitu ya. Selanjutnya, kayaknya udah terakhir ya. Oke. Ini yang terakhir ya. Sisanya mungkin kalau memang ada waktu kita pakai buat sharing session aja. Masih lama ya? Masih lama banget. Nah, jadi teman-teman sebenarnya ini sih kata yang bikin saya sendiri malu gitu ya. Termasuknya pas kayak tadi yang saya ceritain, pas lagi ada ngetren-ngetrennya hijab yang fashionable gitu ya, kadang suka nyoba-nyoba sendiri gitu. Tapi ingat sama hadis ini, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, ya sudah, berbuatlah sesukamu. Itu Rasul yang bilang. Jadi seolah-olah ya sok aja sok kamu mau ngapain gitu. Kayak teman-teman pernah ini nggak sih ngelakuin apapun gitu ya, atau kalian sendiri yang bilang ke teman kalian pas teman kalian melakukan yang hal tidak sepatutnya, terus kalian yang bilang ya udah sana kalau nggak punya malu gitu. Nah ini dia hadis yang ya begitulah ya, jadi walaupun walaupun sepenuhnya saya pribadi bukan manusia yang baik-baik gitu ya, yang belum sempurna,
Tapi ya ini yang jadi patokan saya pribadi gitu ya. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu gitu ya. Apalagi kayaknya nampar banget kalau itu yang ngomong Rasul, langsung Rasul gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, itu dia teman-teman ya. Semoga sedikit pengetahuan ini sebagai pembuka saja karena background saya bukan siapa-siapa. Saya hanya manusia pembelajar seperti kalian gitu ya, yang masih cari-cari ilmu. Semoga sedikitnya menambah wawasan kalian gitu. Begitupun dengan saya pribadi, kalau yang memang sudah melakukan hijab secara sempurna, ya inilah saatnya untuk memegang erat istiqomahan kalian gitu. Seperti halnya hadis Nabi, bahwa kita ini akan dihadapi pada suatu zaman di mana kalian itu harus menggigit erat-erat sunnah-sunnah gitu. Nah, begitu juga dengan keyakinan kalian tentang hijab gitu. Kalau memang sudah yakin gitu ya, harus dipegang erat-erat gitu ya. Jangan sampai gitu. Katanya biar dapat pacar, makanya jilbabnya dilepas lagi. Biar dapat kerjaan pun sama, akhirnya dilepas lagi. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, ini makanya butuh teman yang solehah itu, butuh teman yang soleh itu biar saling menguatkan sebenarnya teman-teman. Karena ya tadi, setan itu tahu kelemahan kita. Kapan kita lemahnya itu setan itu tahu. Makanya kalau kalian masih belum mendapatkan teman-teman solehah, segera cari. Karena itu pun teman-teman bisa menjadikan syafaat untuk kita berkumpul di kelak nanti, surga kelak nanti gitu. Dan bahkan teman itu juga sama, bisa menjadikan syafaat untuk kita menolong kita nanti. Kalau naudzubillah kita di neraka gitu ya, naudzubillah, makanya mintalah tolong kepada teman-teman solehah kalian gitu. Pun begitupun kalau teman-teman di sini yang naudzubillah kalau teteh di neraka itu sama, tolong teteh. Mungkin itu aja Kak Ayu. Saya serahkan ke Kak Ayu. Wah, terima kasih. Syukron Teh Evi. Masya Allah, tadi benar-benar tertampar banget ya, apalagi di slide terakhir. Kalau kau tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Aduh, Masya Allah. Nah, dari apa yang barusan kita dengarkan ya dari Teh Eviana, pasti dapat kita simpulkan bahwasannya hijab itu adalah sebagai penutup atau yang biasa kita sebut sebagai gamis, bukan yang kita pakai yang di atas kepala ini yang biasanya sekarang kita sebut dengan himar. Jadi, hati-hati ya teman-teman, takut tertukar lagi. Jadi, hijab bukan hanya kebutuhan sekunder manusia yang seharusnya itu menjadi kebutuhan primer bagi setiap muslimah dan juga hijab itu berfungsi untuk menutup kecantikan dan bukan mengumbar kecantikan. Itu saja kesimpulan yang dapat saya ambil. Nah, baik teman-teman, acara selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, pasti harus ada yang bertanya dong ya. Pasti kepo dong, apa sih ini, apa sih itu gitu. Silakan diaktifkan kameranya itu harus, dan juga aktifkan mikrofonnya. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, monggo dipersilakan. Ya, tafadhol yang mau berbagi kisah ya. Boleh yang mau berbagi kisah. Ayo yang mau bertanya boleh di kolom komentar atau aktifkan mic-nya ya. Silakan. Jangan malu. Jangan malu untuk menuntut ilmu. Asik. Ya. Kayaknya saya juga mau ngasih door prize juga lah Kak Ayu. Saya mau kebetulan ada buku. Wah, Masya Allah. Door prize-nya nambah lagi dong. Ini bukan 3. Nambah lagi. Sebentar ya, saya mau ambil bentar. Ya, silakan sambilan ya. Ayo teman-teman tuh, kebetulan ada door prize-nya nambah lagi tuh. Ayo, Teh Sofi, Teh Mutiara, Teh Atika, Teh Bella, atau bantu. Ayo dorong. Ayo jika ada yang ingin bertanya, boleh.
Ayo, jangan malu untuk menuntut ilmu. Silakan yang mau bertanya. Oh, ini ada Teh Assalamualaikum Muti. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Kak mau nanya gimana pendapat orang Kakak tentang orang-orang yang berpendapat oh ya udahlah perbaiki diri dulu baru berhijab. Pokoknya sifat dulu diperbaiki baru nanti berhijab gitu. Terus kewajiban kita sebagai muslimah itu sampai mana mengingatkan kawan-kawan kita, atau cukup cuma sekali dua kali diingatkan udah gitu, atau ada lagi yang harus gimana cara mengingatkan teman kita gitu. Mungkin cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Ayo, ada yang ingin bertanya lagi apa mau langsung dijawab dulu, Teh? Kayaknya langsung aja, khawatir lupa. Ya. Oke. Sambil nunggu jawab, sambil itu teman-teman harus siapkan pertanyaannya lagi ya. Ayo, ini ada yang dari chat juga nih, Teh. Oke, ya sebenarnya banyak gitu ya, banyak yang curhat juga atau yang dia itu sekedar sharing ke saya gitu ya. Saya itu punya temen, itu kata si temen saya itu punya teman, ya Allah, kerudungnya kayak orang iya gitu ya, maksudnya memang dia sudah berkerudung syar'i gitu ya. Kerudung aja syar'i tapi akhlaknya gitu. Nah, itu sebenarnya sudah kayak menjadi masalah klasik gitu ya. Pun sama, yang teman harus ketahui bahwasanya yang namanya suatu kewajiban tidak perlu harus nunggu sempurna dulu. Berkerudung sama halnya, sama wajibnya dengan sholat. Apakah teman-teman sekarang ngerasa paling benar sholatnya, lalu nggak sholat-sholat karena nggak benar-benar gitu ya, nggak bisa husu, jadinya nggak usah sholat, atau karena ilmu tentang sholatnya masih minim, akhirnya kalian nggak sholat? Apakah begitu? Enggak kan? Sambil belajar justru kita sambil memperbagus sholat kita. Dengan hijab. Sambil kita berhijab, sambil kita memperbaiki akhlak. Karena siapa sih yang menjamin akhlaknya paling bagus, siapa? Akankah akhlak kita akan bagus? Ada yang menjamin? Yang namanya akhlak, yang namanya sifat, kadang hilaf. Besok bisa jadi dia baik, besok bisa jadi dia justru kumat gitu. Nah, apakah akan ada yang menjamin kalau besok akhlaknya akan terus baik? Tidak. Ya teman-teman, jadi kalau ada yang bilang kayak gitu, mereka akan dihisap dengan perkataannya, pun dengan kita pun akan dihisap kalau kitanya justru ngikutin mereka gitu. Hisap apa? Hisap karena kitanya tidak taat sama Allah, malah taatnya sama orang yang mencela kita gitu. Nah, jadi jangan sampai justru celaan orang itu membuat kita jauh dari Allah, bahkan Allah menjauh dari kita. Padahal kita jelas-jelas butuh Allah. Kalau butuh Allah, ya kita harus ngikutin apa yang Allah perintahkan. Ya coba aja misalkan teman-teman kalau misalkan butuh uang gitu atau butuh ke siapapun, ke orang tua atau siapapun itu. Kalau kita butuh uang ke orang tua, minimal kita kan baik-baikin gitu ya. Nyuci piring atau apapun itu, langsung mau. Nah, karena kitanya ada pengennya sama orang tua, apalagi sama Allah. Kita punya keinginan nggak sama Allah? Banyak. Keinginan kita itu banyak. Dari masalah kuliah, dari masalah keluarga, dari masalah mimpi-mimpi itu semuanya banyak. Nah, kalau kita nggak ngerayu dengan ketaatan kita ngerayunya sama apa lagi gitu. Sholat aja husu yang enggak gitu. Udah diterima atau enggak gitu ya. Orang husu aja susah gitu. Nah, pun dengan hijab pun sama gitu. Kalau nunggu akhlak kita bagus, kapan? Siapa yang akan menjamin akhlak kita besok bagus? Adakah yang menjamin?
Tidak ada teman-teman yang namanya, karena manusia itu suka hilaf, kadang besok baik, besok lagi kadang kayak setan gitu ya. Naudzubillah. Tetap kita itu kalau ada kata-kata yang kayak gitu justru lawan. Itu perkataan setan, maka kita harus melawannya. Bismillah ya Allah, semoga dengan hijabku ini justru membentengi hamba untuk melakukan hal-hal yang tidak benar gitu. Membentengi dari hal-hal yang untuk melakukan maksiat gitu. Karena memang saya pribadi gitu ya, kadang kalau misalkan udah berhijab kayak gini, malu, duh kalau saya gini nanti gini. Jadi banyak yang dipikirkan gitu, karena akan membawa nama baik Allah gitu ya. Karena tadi akhirnya kan kalau ada akhlak seseorang yang jelek, yang dibawa apanya? Hijabnya, bukan orangnya. Makanya itu saya itu bertanggung jawab banget sama Allah. Gitu ya teman-teman. Jadi ya sudah, nggak apa-apa kalaupun memang ada yang berkata seperti itu. Yang penting kita punya niatan untuk lebih baik lagi. Karena tadi akhlak manusia nggak ada yang menjamin, sifat manusia tidak ada yang menjamin gitu ya. Sekelas banyak kan teman-teman ceritanya sekelas ulama aja meninggal dalam suul khotimah di penghujungnya gitu. Apalagi kita yang belum ada apa-apanya gitu. Hijab belum, apa-apa belum, tiba-tiba kalau meninggal kayak gimana? Ya semuanya hanya tinggal penyesalan lagi gitu ya. Gitu ya teman-teman. Yang kedua gimana tadi? Yang kedua maaf teh, yang kedua yang gimana maksudnya teh, Afwan? Soalnya di sini ada di kolom chat ini ada banyak banget yang nanya nih, kayak Oh ya tahu, sebentar. Ingat-ingat. Jadi kapan sih kita harus mendakwahi gitu ya? Sesuai dengan hadis ya. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir bilisani biyadihi fabiqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Nah, teman-teman, kalau kalian bisa mendakwahi secara lisan, silakan. Bisa mendakwahi untuk dengan cara mengajak, ya silakan. Adapun dakwah dengan hati itu ad'aful iman, selemah-lemahnya iman gitu. Yaitu dengan hatinya cukup didoain aja. Akan tetapi kalau kata Ustadz Khalid Basalamah, kalau nggak salah ya, nanti teman-teman bisa cari lagi, bahwasanya kita itu berkewajiban untuk mendakwahi seseorang itu kayak mengajak secara benar-benarnya gitu 2 kali. Itu karena tadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Itu semuanya berkewajiban untuk menyeru kepada kewajiban. Kalau kita sudah menyeru, minimal katanya 2 kali seruan. Kalaupun ternyata teman kalian masih membandel, ya itu sudah berlepas tangan kita. Yang penting tadi kita kewajiban sebagai temannya sudah hilang. Karena kalau kitanya justru diem aja, kitanya bawa dosanya gitu. Makanya ajaklah dia gitu. Tapi dengan baik-baik ya, dengan tipikal teman kalian itu seperti apa gitu. Jangan sampai neraka loh gitu ya. Ya karena apalagi biasanya orang yang lagi futur gitu langsung tergantung sih, tergantung tipe orang, tapi kalau memang dianya agak-agak kasar gitu ya, apalagi lagi banyak masalah langsung dicekokin sama neraka, yang ada benci sama kita gitu. Jadi kalau memang belum mampu ya bisa melalui orang lain itu, yang dia berkemampuan untuk mengajak orang itu, mampu untuk menasehati teman-teman kita gitu. Atau kalau kitanya, ya lakukanlah yang tanpa henti adalah doa gitu ya. Itu ya Kak Mutiara. Semoga jawabannya tidak puas dan Kak Mutiara bisa cari jawabannya yang lain. Oke, selanjutnya Sudah Kak Kak, Ayu. terima kasih Kak. Oh iya, sama-sama. iya teh, terima kasih. Samain ini untuk ada yang penanya juga nih teh di kolom chat, sekitar ada 6 penanya. Salah satunya itu ada Pak
Masya Allah ada banyak banget sekarang pada bersemangat, Masya Allah. Yang pertama di sini ada Kak Khairul Najwa. Gimana sih Teh kalau semisalnya ngajak teman untuk berhijab, tapi dia nggak mau, terus malah ngelak? Ngelak aja, gimana tuh cara ngajakinnya? Harus dengan cara apa? Ya sama ya, kurang lebih sama kayak pertanyaannya Kak Mutiara. Iya. Jadi intinya sih kita itu punya kewajiban untuk mengajak. Tapi ternyata kalau teman kitanya nggak mau, ya sudah kita lepas tangan. Karena tadi hidayah itu milik Allah. Allah itu berhak dan tahu siapa yang Allah berhak kasih hidayah dan siapa yang tidak Allah kasih hidayah. Itu haknya Allah, hak mutlaknya Allah. Adapun kita karena tadi sudah mengajak dengan berbagai cara tapi tetap nggak mau, ya sudah gitu. Kalau dianya masih akhlaknya baik, ya nggak apa-apa terus ajak. Tapi kalau dianya memang sudah nggak benar akhlaknya, lebih baik kita jangan berteman sama orang-orang kayak gitu. Karena bisa jadi justru kitanya yang akan berbalik terpengaruh gitu. Kalau kitanya belum benar-benar mantap keyakinannya kayak gitu. Ya minimal ya kayak gini aja yuk, ikut kajian kayak gitu aja. Kalau misalkan kita nggak punya kemampuan untuk berdakwah, untuk mengajak, ya minimal ajakin aja, yuk ini kajiannya seru banget loh gitu. Ustadznya kayak gini-gini gitu. Ya tadi ya urusan dia sadar atau enggak gitu, itu hak Allah. Yang penting kita sudah mengajak, dah gugur kewajiban kita setelah itu. Ya, begitu Kak Najwa. Ya, gimana Kak Ayu? Ya, selanjutnya nih ada penanya lagi dari Kak Kurniawati. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Kak, kalau keluarga kita selalu membandingkan dengan sepupu atau dengan teman perempuan yang sudah bermake up, bagaimana untuk menjelaskan kepada keluarga kita? Karena untuk saat ini make up menjadi hal yang lumrah. Iya. Beruntunglah kalian, katanya. Yang kalian, justru keislaman kalian itu akan dianggap asing. Sesuatu yang justru itu syariatnya dari Allah justru dianggap asing. Dan Rasul mengatakan beruntunglah kalian. Pun dengan sekarang, tabaruz. Padahal Islam sendiri sudah melarang tabaruz. Tapi karena justru yang lebih populer itu yang tabaruz, lingkungan kita, bahkan mungkin keluarga kita sendiri, ketika kita nggak ikut-ikutan layaknya gadis-gadis sekarang, itu akan dianggap aneh gitu ya. Nggak cuma tabarus, kerudung pun sama gitu. Ataupun dengan tren-tren lainnya, pacaran itu. Bahkan kan beberapa orang tua justru aneh, kok ini anak nggak punya pacar gitu. Nah itu sebab yang memang kebalik gitu ya. Makanya saat itulah kalau kalian merasa berada di zaman seperti itu, pegang erat-erat ketakwaan kalian gitu. Justru jangan sampai kendor gitu. Karena kalau kita kendor ya akan mudah terpengaruh. Ya iya juga ya gitu. Lagian udah sih jadi orang mah biasa-biasa aja. Nah, biasa jadi kayak gitu. Kalau kitanya belum kuat gitu. Nah, menyingkapi orang tua ya, adapun kita sebenarnya tabarut ya nggak harus medok-medok amat gitu ya. Ya minimal nggak pucat aja gitu. Karena kalau kitanya bertabarut berlebihan ya seperti wanita-wanita jahiliyah pada sebelumnya gitu. Ya minimal jangan biar nggak terlihat pucat aja gitu. Pucat. Intinya sih kayak gitu aja. Karena saya sendiri juga tidak melakukan itu, jadi bingung mau sesederhana itu kayak gimana. Karena kalau bilang ini sederhana nih, kurang tahu juga gitu ya, wallahu alam. Intinya perlahan-lahan, maksudnya nggak usah nentang orang tua gitu ya, karena ya di orang tua itu mungkin khawatir, kok anak saya kayak gini gitu. Dia khawatir mungkin nanti gimana kalau nggak dapat jodoh, atau khawatir nanti dibilang sama tetangganya nggak pernah merawat diri kayak gitu. Nah berarti kan kitanya
walaupun tidak bertabarus, walaupun kita mungkin tidak bersolek, minimal kita tetap kelihatan fresh kayak gitu loh. Jangan sampai mentang-mentang biar nggak tabarus kitanya kelihatan kumel gitu, itu ya nggak boleh juga sama, karena Allah sendiri kan mencintai keindahan, tapi keindahan itu justru jangan buat ditampilkan. Nah, sesekali boleh sih menurut Teteh sendiri ya, teman-teman yang tahu kondisi orang tua kalian. Kondisi orang tua kalian itu bisa diajak ngobrol atau enggak gitu ya. Kalau misalkan memang bisa diajak ngobrol ya, suatu ketika gitu loh, pas lagi santai lah boleh lah. Mak tahu nggak gitu, Ibu tahu nggak gitu. Makanya sebenarnya itu ini bukti saya cinta sama ibu loh gitu. Soalnya kalau misalkan gini-gini gitu ya nggak apa-apa. Pakai dalih tapi dengan bahasa yang nggak usah arogan, nggak yang langsung ngejudge gitu ya. Karena khawatir kamu pengajian di mana nah? Ngebahas lagi kayak gitu, akhirnya nggak bakal beres pokoknya gitu ya. Niatnya mau bilang tabarus kayak gitu, menjalurnya kemana-mana. Akhirnya tambah repot lah. Gitu ya. Tadi yang buat yang nanya tentang tabarus menyikapi orang tua. Gimana Teh Kurniawati? Sudah jelas ya? Semoga aja kayak tadi Teh Evi bilang, semoga tidak puas supaya bisa mencari tahu lagi. Benar banget. Teh Evi masih, maaf Teh, maksudnya Teh Kurniawati sudah jelas ya Teh? Iya, wajazakillah khair. Iya, Pak, ya. Baik, Teh, di sini ada Kak Sofiani juga nih Teh, katanya dia nanya, Assalamualaikum Teh, Teh gimana kabarnya? Teh gimana tanggapan Teteh jika ada perempuan yang sudah berhijrah tetapi melakukan zina? Itu kayak gimana ya tanggapan dari Teteh? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sebenarnya ini juga jangan sampai kita berhijab itu buat kitanya sendiri ya, jangan ngelihat orang lain, buat kitanya sendiri. Jangan sampai kita berhijab itu hanya sebuah kedok saja untuk menutupi aib-aib kita. Maksudnya biar justru benar memang untuk menutupi aib-aib kita, tapi bukan justru untuk mengelabui orang-orang gitu loh. Nah, itu yang nggak boleh. Adapun memang kalau misalkan menemukan hal yang seperti itu, ya tadi orang yang berhijab aja bisa melakukan kayak gitu, apalagi yang tidak, dah itu aja titik gitu. Nggak usah mikir-mikir yang lain. Mau itu dia hijab syar'i, mau itu dia hijab apapun. Yang pasti yang namanya maksiat seperti kayak gitu ya, bisa melanda siapa saja. Baik itu hafiz 30 juz kek, baik yang dia sudah berhijab syar'i kek, apalagi yang tidak gitu. Apalagi dia yang tidak pengajian sama sekali. Akan lebih banyak kemungkinannya untuk melakukan hal seperti itu. Jadi sekali lagi jangan judge dari hijabnya. Memang yang akhlaknya memang jelas dia salah. Intinya sih dia kan jelas salah. Ya kita harus tetap nasihatin gitu. Syukur-syukur dianya paham apa yang dilakukannya gitu. Suruh segera taubat itu. Apalagi yang namanya zina kan sudah luar biasa itu dosanya. Jadi segera biasanya orang yang berzina kayak gitu kan kayaknya kurang temen, kurang menyibukkan diri. Orang yang pacaran itu karena kurang sibuk dengan aktivitas yang produktifnya. Kebanyakan rebahannya jadinya yang adalah chatting sana chatting sini, dan itu pun bukan dengan teman akhwatnya, karena teman akhwatnya juga sama sibuk nyari temen. Nah, akhirnya yang merasa sendiri pun nyari yang bisa memahami katanya, begitu kan ya, cari yang bisa memahami, tapi ternyata yang justru kita pahami, yang memahami kita justru yang bukan mahram. Akhirnya yang terjadilah seperti itu. Nah, adapun itu semuanya tidak terkait dengan hijab, itu pure manusianya. Makanya sekali lagi buat kita nih, jadikan justru hijab ini benteng. Kita ini punya kewajiban sama Allah. Saya ini sudah berhijab syar'i, masa iya gitu.
kita melakukan hal yang sampai segitunya gitu. Atau walaupun nggak sampai berzina pun sama gibah gitu ya, yang masih sering ahwat-ahwat suka lalai juga yang namanya, gibah gitu ya, suka jadi manusia yang suka amnesia mendadak gitu ya, yang namanya sama gibah gitu ya. Jadi jangan salahkan, sekali lagi jangan salahkan hijabnya, itu pure, manusianya. Dan kalau tahu ternyata dia kayak gitu ya segera suruh bertaubat. Kan minimal kalau dia sudah tahu dia sudah berjilbab syar'i tapi dia masih berzina, kan minimal dia tahu tentang perkara dosa. Dia hanya butuh diajak lagi, diingatkan lagi gitu. Karena dia sebenarnya basic-nya sudah paham bahwasanya hijab apalagi zina itu gini-gini, biasanya itu mereka sudah paham gitu ya. Gitu ya, Kak. Wallahu a'lam. Baik Teh, sepertinya ini kita kebanjiran pertanyaan nih Teh. Masya Allah, semangat sekali nih mereka di malam hari ini. Di sini ada Mbak Lisma nih Teh. Kata Teh Lisma itu, Assalamualaikum Teh, izin bertanya, gimana pendapat Teteh tentang seseorang yang sudah berhijrah dan berhijab syar'i, tetapi dia masih suka nongkrong bareng cowok-cowok, bercanda sambil mukul-mukul cowok. Syukron Teh. Ya. Masalahnya sama ya, intinya pergaulan. Ya, karena tadi kita itu sekali lagi kita itu punya kewajiban mengemban amanah, kita itu muslimah. Muslimah itu ternyata teman-teman ada step-step yang harus dilalui ataupun ada peraturan-peraturan yang memang harus dijalani oleh muslimah. Nah, jangan sampai justru syarat-syarat itu justru mengekang. Itulah yang salahnya ahwat-ahwat yang sekarang itu ngerasa terkekang gara-gara apa sih hijab, saya nanti nggak bisa main sama cowok gitu. Nah, sebenarnya syariat itu kan gampang, kitanya aja yang mempersulit. Kalau misalkan syariatnya nggak boleh temenan sama Iwan gitu ya, maksudnya kumpul-kumpul baru tinggal nyari ahwat aja gitu yang seprofesi, yang semisi, yang sehobi kan gampang. Cuma kitanya aja yang mempersulit diri. Bagaimana kalau misalkan teman-teman mau nyontoh ya, katanya juga contohlah wanita-wanita Ansor ataupun Muhajirin. Mereka itu ya, saat ada turun ayat tentang hijab, apa yang mereka lakukan? Mereka itu nggak nanya, ya Rasul harus hijabnya segi apa? Harus selendang atau kayak enggak? Mereka nggak banyak tanya gitu. Ya Rasul harus warna apa nih ya Rasul hijabnya kayak gitu? Enggak. Justru mereka setelah mendapatkan ayat tersebut, mereka langsung menyabut gorden-gorden, bahkan kain-kain yang ada di rumahnya semuanya diambil, disobek, langsung dibuat penutup himar. Nah, itulah ketaatan wanita-wanita sukses terdahulu gitu. Nah, makanya kita panutannya siapa ya? Contohlah Ummul Mukminin, Sahabiah gitu. Jangan contoh yang lain gitu. Sekali lagi justru yang sebenarnya mempersulit diri, ngerasa syariat itu berat. Nah, sebenarnya kita sendiri yang mempersulitnya. Padahal apa susahnya sih? Enggak temenan, maksudnya enggak nongkrong bareng sama Ikhwan gitu. Apa susahnya? Bikin kita kejang-kejang kalau enggak ada Ikhwan gitu. Enggak sampai segitunya kan. Nah, kitanya aja yang masih ngerasa ya tadi, karena sebenarnya tadi makanya jangan salah bergaul gitu ya. Jadi adapun kalau yang kayak gitu ya, kalau lagi-lagi kita harus menasehati tapi ya dengan ahsan gitu ya. Nggak usah kitanya bawa-bawa, apalagi misalkan dianya masih remaja, memang dia itu masih seneng sana sini gitu ya. Ya udah ajakin aja kajian gitu. Nggak usah, kalau kitanya belum mampu untuk mengajak, untuk bersyiar ya minimal ngajakin kajian aja yuk. Sekali lagi, kan dia tobat atau enggak gitu, itu Allah, hak Allah. Gitu ya Kak. Gimana dari Teh Lisma?
Alhamdulillah, makasih Teh. Ya, alhamdulillah. Semoga teman-teman Kak Lisma juga dan Kak Lisma sendiri dijaga ya, gitu ya. Karena memang zaman sekarang itu kadang memang nggak gaul itu nggak asik gitu katanya ya. Akhirnya kita yang kayak gini ngerasa dikucilkan gitu ya, karena sudah merasa ya pokoknya akan ada banyak tanggapan. Nah, itu kan semuanya perkataan setan gitu ya. Jadi kita harus benar menggigit erat-erat apa yang sudah menjadikan keyakinan kita gitu ya. Sudah? Sudah? Masih lanjut ya di sini Oh, masih ada masih. beberapa pertanyaan Oh, iya. lagi. Di sini ada Teh Adila Faryatunisa, katanya Assalamualaikum. Izin bertanya, misal nikah, kita tuh udah biasa memakai hijab yang kekinian seperti di atas dada, diikat di leher, dan lain-lain. Tapi ada temen yang ngingetin kalau itu nggak syar'i. Kita tahu, tapi kita generasi sama teman-teman yang lain karena takut dikata ukti soalim, jadi merasa minder karena gayanya kuno sendiri dibanding yang lain. Astagfirullah, jika punya mindset seperti itu harus bagaimana? Mau nasihatnya Kak, yang kadang insecure kalau ngumpul sama teman-teman kebanyakan hijab yang kekinian. Syukron. Ya. Berarti kan dari sini aja sudah salah satu teman gitu ya. Lalu lantas apakah kita harus memutuskan silaturahim dengan mereka? Ya tidak gitu. Sekali lagi, kalau sudah tahu bahwasanya hijab yang tidak menutupi dada itu adalah masih dianggap sebagai hal yang tidak sempurna gitu ya, walaupun memang itu sama saja menutup tapi belum sempurna, ya sudah tinggalkan gitu. Adapun komen-komen sama ya, adapun komentar-komentar teman-teman kalian gitu ya, abaikan. Saya mau ngasih cerita gitu. Ceritanya ada 3 orang. Dia ini bermaksiat. Mereka 3 orang ini merekanya ahlul maksiat gitu ya. Pokoknya sampai semua orang terkenal 3 orang ini ahlul maksiat. Suatu ketika salah satu dari 3 ikhwan ini, laki-laki ini meninggal dunia. Dan karena dia bermaksiat sampai hari akhirnya, sampai akhir hayatnya, tentu dia dimasukkan ke dalam neraka. Setelah itu 2 sahabatnya pun meninggal gitu ya. Saat dihisab gitu ya. Satu sahabat yang pertama itu meninggal bertanya, "Ya Allah, di mana kedua sahabatku?" gitu. Padahal kan kita mabok bareng, kita judi bareng, kita bermaksiat bareng, semuanya bareng-bareng, ya Allah di mana? Saya nggak terima gitu. Saya pengen bareng-bareng teman saya gitu. Itu kata si pria yang tadi masuk neraka lebih dahulu gitu. Nah, Allah pun menjawab, sepeninggalmu, sahabat-sahabatmu semuanya bertaubat. Kasihan nggak? Allah bilang, sepeninggalmu, sahabat-sahabatmu semuanya bertaubat. Dan mereka sekarang berada di surga. Tuh. Pun sama, kalau kita hanya komen, fokus sama komen seseorang yang dia itu sok ini, sok halim gitu. Khawatirnya karena kitanya kebawa kan akhirnya masih kayak gini gitu ya. Dan akhirnya kita meninggal duluan. Ternyata mereka nanti taubat setelah kita meninggal, mereka curang taubat gitu ya. Nah, pasti itu nyeseknya luar biasa kan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Intinya kayak gitu ya. Intinya yang tadi bertanya, sekali lagi harus pegang akidahmu, ketakwaanmu, sebagaimana kalian menggigitnya erat-erat dengan gigi geraham kalian kayak gitu ya. Wallahu a'lam. Berat memang karena ini bersinggungan sama kehidupan kita sehari-hari ya. Iya Teh, punten di sini sebelumnya karena waktu sebentar lagi habis ya Teh, karena sampai 21.50. Di sini masih ada 2 pertanyaan dari chat dan ada 1 penanya lagi yang katanya mau langsung aktifin mikrofon ya Teh.
Ini gitu. dari katanya aja masih mau bersedia atau sudah di cancel dulu? Ya, sampai jam berapa emang? Sekarang Sampai 10:30 ya? 20.50. Sampai 21.50, sekarang udah 21.30. Sisa 20 menit. Berarti mungkin dijawab singkat aja ya. Maksimal Ya, mungkin boleh. 5 menit. Ya, Masih dijawab ada 3 singkat. pertanyaan lagi ya, Teh. Di sini ada 2 dari kolom chat dan 1 pertanyaan dari langsung ke Teteh katanya. Nah, boleh, silakan. Yang nanya langsung aja kali ya, Teh, dulu nggak apa-apa. Apa dari kolom chat dulu? Saya serahkan ke Kak Ayu deh. Begitu dari kolom chat dulu aja kali ya, Teh. Kasihan ini mereka udah menunggu dari tadi. Ya, tafadhol. Iya, Teh, di sini ada Teh Lisma lagi katanya. Iya. Oh, di Teh Lisma nanya lagi katanya. Satu lagi, Teh, boleh ya? Kita lagi iya. berenang, tapi kita udah pakai hijab syar'i. Tapi karena udah basah kuyup, jadi ketat gitu, Teh, balik ke badan. Dan di situ kondisinya hanya perempuan saja, Teh. Apakah kita ikut berdosa ya, Teh? Cukup. Ya. Oke, buat yang suka berenang gitu ya. Batas aurat muslim dengan muslim itu bagian luarnya aja, misalkan contohnya misal kerudung boleh, kalau misalkan kalian ngekos sama teman-teman kalian ya, kerudung boleh dilepas, pun tangan boleh sampai segini saja gitu ya, yang penting ada lengannya gitu ya, pun rok celana yang masih di bawah lutut pun masih normal gitu ya, itu kalau dia yang misalkan saat kosan bareng. Selain lebih dari itu, kita nggak boleh melihat aurat masing-masing teman, pokoknya saling melihat aurat itu tidak boleh gitu. Wallahu alam, silakan teman-teman gali lagi ilmunya. Pun dengan yang misalkan yang apa ya, berenang. Emang berenangnya di mana gitu? Yakin nggak ada Iwan? Emang nggak ada petugas apa itu? Biasanya kan petugas di kolam renang ataupun di pantai. Pasti ada petugas yang cowoknya gitu loh. Ya enggak? Ya enggak, Kak Ayu? Atau semuanya petugasnya juga cewek? Iya, Teh, tuh. Ayo tuh, Teh Lisma. Ayo gimana tuh? Ya, jadi intinya sih lebih baik kita sebagai wanita itu punya rasa kehati-hatian. Ya, Kak Lisma ya. Walaupun wallahu alam itu hukumnya kayak gimana, tapi walaupun sesama cewek, pribadi risih sih. Kalau misalkan renang tapi ngejeplak semuanya gitu, risih sendiri gitu, walaupun cuma ahwat-ahwat doang gitu. Ya lebih baik sih kalau mau renang ya lebih private lagi gitu. Karena ya Teteh juga pernah gitu ya renang, tapi ya emang nggak enak, sengaja renang di pagi hari biar nggak ada orang, tapi tetap aja malu gitu. Intinya sih tadi, ahwat itu harus punya rasa malu gitu ya, walaupun memang belum sampai terbuka gitu ya, tapi karena ngejeplak ya harus punya rasa malu lah ya. Wallahu alam hukumnya kayak gimana. Apalagi di Baik, kepada pantai kayaknya ada cowok deh lah. Di kolam renang pun sama kok, petugasnya cowok kalau nggak salah. Walaupun sekedar petugas nyapu kayak gitu ya. Ya wallahu alam. Terus Teh berarti nggak bisa renang dong? Ya udah bikin kolam renang sendiri. Privasi di rumah gitu ya, Teh, ya? Iya, pakai bak yang pakai bak-bakan anak kecil ya kayak nggak apa-apa. Baik, Teh, kepada Teh Lisma, sudah puas apa belum? Semoga tidak puas. Iya, pokoknya Kak Lisma wallahu alam masalah hukumnya ya. Ini pribadi Teteh saja, tentang kenyamanan saja gitu. Teteh sendiri nggak nyaman gitu. Walaupun semuanya ahwat gitu. Biasanya pun Teteh kalau misalkan memang ya harus nyebur gitu walaupun ahwat semua, jadi bajunya itu ditarik-tarik biar nggak sampai ngejeplak biasanya kayak gitu. Jadi apa ya, ribet sendiri akhirnya gitu kan. Makanya Iya. malas sebenarnya berenang gitu. Ya, gitu ya. Kasih Kak ya. Ayu. Baik, Teh, dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ya, Teh.
Di sini ada Telia, kata Telia tuh bertanya, Assalamualaikum, mau nanya gimana caranya bisa memaafkan kesalahan orang dan semisal ketemu, kitanya harus biasa aja ke dia maaf teh, biasa aja ke dia. Dia pernah bilang, percuma lo pakai kerudung panjang, tapi kelakuannya kayak pecun. Pecun. Waduh, memang Itu pecun. pertanyaan terakhir dari kolom chat ya. Sisanya satu lagi dari Sebenarnya sih masalah kayak gini ada kisahnya, tapi kayaknya kalau diceritain bakalan panjang. Intinya selagi kita berniat tulus untuk meminta maaf, apapun responnya ya sudah kita serahkan ke Allah. Gitu ya. Kita memang punya kewajiban memang meminta maaf gitu ya. Karena kalau misalkan kita melakukan maksiat entah itu sama Allah ataupun dengan manusia, kalau kita bermaksiat sama Allah cukup sama Allahnya saja kita minta maafnya. Tapi kalau misalkan itu maksiatnya berhubungan dengan muamalah dengan manusia, kita harus minta maaf lalu minta maaf ke orangnya langsung, kayak gitu ya. Adapun tanggapan dari yang kita mintai maaf ternyata merespon balik, ya sudah, anggap saja itu, makanya jangan sampai berbuat masalah sama orang, karena itu bagian dari pertama, itu bagian dari konsekuensi. Yang kedua, ya tadi, yang penting kita sudah niat tulus untuk meminta maaf. Adapun dia tidak memaafkan itu urusan lain. Yang penting terus jalin silaturahim aja gitu. Teh, tapi nggak enak gitu, harus nyapa duluan. Nah, itulah masalahnya. Kita itu kadang membuat masalah sendiri tapi gengsi sendiri ya. Makanya jangan sering buat masalah dengan orang lain karena satu sahabat itu sedikit ya. Bagaimana? Satu musuh itu sedikit, 1000 teman itu sahabat cukup kurang itu. Jadi jangan banyak masalah sama orang. Makanya lisan kita harus dijaga. Tapi nggak sengaja ya, ataupun itu kita melakukannya sengaja atau tidak sengaja dan kita ngerasa atau tidak ngerasa, alangkah lebih baiknya katanya kita itu harus meminta maaf gitu ya. Selanjutnya Kak Ayu yang terakhir. Afan ya, sebenarnya mau diceritain kisah tapi kayaknya nggak cukup. Iya Teh, terima kasih. Di sini ada Teh Rismawati katanya mau bertanya langsung. Kepada Teh Rismawati, mohon dipersilakan diaktifkan kameranya dan mikrofonnya. Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam. Mau tanya Kak, kan hijab untuk melindungi kita dari mahram. Siapa saja sih Kak yang termasuk mahram wanita dan batas aurat yang dapat dilihat oleh mahram kita Kak? Oke. Mahram. Sebentar ya. Sebenarnya teman-teman ada buku bagus, lumayan bagus. Jadi promo ya. Nih, semoga nggak promo deh. Ini lumayan bagus nih. Buku Nyubar Hijab lumayan bagus. Di sini teman-teman bisa dapat pengetahuan banyak dan di sini ada batasan-batasan mana saja orang-orang yang bisa melihat aurat kita gitu ya. Banyak banget, lumayan lengkap. Ini bukunya Ustadz Felix. Nah, kalau batasan apa tadi? Mahram. Mahram itu berarti kakak kita gitu ya? Iya. Maksudnya batasan dengan mahram. Gitu kah? Kak Risma. Siapa saja Kak yang termasuk mahram wanita dan batas aurat yang dapat dilihat oleh mahram kita Kak? Nah, kalau mahram itu berarti kan masih ada hubungan darah gitu ya, atau masih keluarga kita. Itu namanya mahram. Nah, dengan orang tua pun sama, dengan adik kita yang berlainan jenis gitu ya, sama harus mempunyai adabnya. Minimal rambut masih boleh perlihatkan, tapi bagian yang intim apalagi gitu. Jadi intinya sih harus berpakaian yang wajar. Jangan sampai justru di rumah, walaupun di rumah sendiri tapi pakaiannya menggoda gitu. Wallahu alam. Karena banyak kasus, pasti teman-teman juga sudah tahu, orang tua justru
menggauli anaknya sendiri gitu. Wallahu a'lam, naudzubillah. Ya bisa jadi gitu karena anaknya bergaya yang menggairahkan gitu. Yang namanya orang tua ya wallahu a'lam, makanya berpakaianlah biasa aja gitu. Yang nggak ketat ya sama gitu. Lazimnya buat pokoknya intinya kita harus menanamkan rasa risih gitu ya, apalagi dengan banyaknya kasus, bukannya seujung sama orang tua gitu ya, akan tetapi ya kita selalu mawas diri gitu ya, harus menjaga apa ya, kesopanan lah intinya sih, dilihat dari standar kesopanan. Jangan juga sampai pakai sempak doang gitu ya, pokoknya, kalau Teteh tunjukin ya, kalau di buku ini bentar gimana ya? Biar soalnya nggak ada gambar, makanya mumpung di sini ada gambarnya nih, buat Kak Risma, kelihatan nggak? Nah, ini batasan kalau sama yang mahram atau misalkan berarti sama adek, abang, bapak gitu ya. Ini standarnya boleh yang gitu. Akan tetapi kalau di luar itu semuanya harus ditutup terkecuali yang tadi, yang dikecualikannya itu muka dan telapak tangan. Gitu ya. Teman-teman kosan pun sama yang ahwat-ahwat ya batasnya ya paling kayak gini doang gitu, nggak boleh sampai mentang-mentang ya cewek-cewek inilah mandi bareng, naudzubillah gitu ya. Itu juga nggak boleh, wallahu alam. Karena ini terkait fikih, teman-teman bisa nyari lagi ilmunya gitu ya. Karena Teteh bukan ahlinya gitu ya. Buat Kak Arisma, mungkin itu aja. Bisa Kak Arisma cari lagi bahwasanya yang pasti aurat kita itu harus dijaga sama yang bukan mahram. Adapun yang dengan yang mahram kita ya sewajarnya saja, jangan sampai mentang-mentang itu bapak kita, kakak kita gitu. Pokoknya banyak kasus yang naudzubillah, ada yang adik sama kakak, itu anak sama bapak, gitu, naudzubillah, udah akhir zaman. Wallahu a'lam. Wah, Gitu ya Masya Kak. Allah, terima kasih banyak nih Teh. Masya Allah, penjelasannya luar biasa, sampai merinding ini Teh. Iya. Semoga teman-teman juga bisa merasakan apa yang saya rasakan. Ya, Enggak, bercanda. apalagi sebenarnya kayak misalkan bapak tiri itu sebenarnya udah sah ya, kayak sudah menjadi mahram kita, akan tetapi harus waspada. Kayak sebenarnya suami Teteh itu dia kerjanya ngurusin apa ya, bagian apa? Perlindungan wanita dan anak, gitu ya. Itu kerjaan suami Teteh. Nah, suami Teteh itu ngurusin kasus-kasus yang kayak gitu, pelecehan. Kalau ada siapa-siapa yang itu tugas suami Teteh. Nah, kurang lebih ceritanya kayak gini, rata-rata gitu ya. Banyak juga yang anaknya itu sama bapaknya atau itu sama bapak tirinya. Ya intinya sih kan tadi kita itu harus pandai menjaga diri gitu ya. Jangan sampai karena banyak kasusnya yang sama pacar, wallahu alam itu sudah nggak kehitung kasusnya. Di Serang Cilegon udah banyak yang kayak gitu, tak terhitung. Naudzubillah. Gitu ya. Sudah Kak Ayu? Ya, sudah Teh, cukup dari sekian banyak pertanyaan sampai tak terhitung ini Teh, karena banyak sekali pertanyaan. Masya Allah. Semoga di kajian bulan depan selanjutnya semakin bertambah lagi. Amin. Allahumma amin. Ya. Baik Teh, terima kasih untuk pemaparannya dan juga untuk jawabannya. Semoga teman-teman di sini juga bisa menyerap apa yang disampaikan Teh Evi. Baik, agenda selanjutnya di sini ada ini Teh, sebelum penutup ya Teh ya. Kenapa? Jadi sebelum penutup ini ada giveaway ya Teh ya. Di sini ada 3 giveaway. Yang pertama itu tadi tuh pulsa itu untuk yang pertama masuk Zoom, yang kedua itu hampers untuk resume terbaik. Nah, makanya ini teman-teman harus siapkan nih resume terbaiknya supaya dapat hampers. Hampersnya ini apa aja itu secret ya, asik. Dan yang ketiga ini ada masker wajah untuk penanya terbaik. Nah, penanya terbaiknya di sini itu ada 2 orang ya, teman-teman, dari YNC-nya sendiri sama dari TFI-nya. Masya Allah, terima kasih TFI. Oh ya ini nanti ya buku yang buat surprise-nya silakan. Ini
promosi nggak apa-apa ya. Ini bukunya buat teman-teman yang nanti dapat door prize. Ada buku Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Oke. Cocok Masya buat Allah. para jomblo-jomblo gitu ya. Membekali diri dulu gitu. Luar Iya. biasa bukunya. Ya baik Teh, acara selanjutnya itu adalah doa penutup. Baik, sebelum menutup acara kita di Oh ya nih ada silakan di kolom chat itu kalian jangan lupa nih resume terbaiknya di upload di IG Yuk Ngaji Cilegon di situ. Nanti siapa yang dapat resume terbaik semoga di situ bisa menimbulkan semangatnya lagi, dan kalau yang belum dapat juga harus tetap semangat supaya bisa dapat. Oke? Ya baik. Agenda selanjutnya adalah doa penutup. Baik, sama-sama kita untuk menutup acara ini membaca Tafaratul Majlis dan mengucapkan Baik, terima kasih kepada teman-teman dan TFI yang sudah memberikan materinya dan Jazakillah semuanya. juga buat teman-teman Yuk Ngaji Cilegon, dan Afan buat teman-teman yang sudah hadir kalau waktunya terbuang sia-sia, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun yang tersinggung itu. Wallahu alam. Afwan. Terima kasih. Iya, maaf Teh, sebentar sebelumnya maaf saya hampir kelupaan. Maaf nih semua teman-teman. Di sini untuk kategori pertama itu yang masuk Zoom ini ada Teh Nuraliaru. Ya, di sini ada Teh Nuraliaru. Teh Nuraliaru. Oh, Telia itu ya tadi. Selamat kepada Telia memenangkan pulsa. Oke. Barakallah ya. Barakallah. Ya Allah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya, dan juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya, dan juga jangan lupa siapkan resume terbaiknya untuk mendapatkan hadiah yang menanti, dan juga tetap semangat untuk di kajian bulan depan. Baik, saya sebagai moderator pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kekurangan itu paling banyak di saya, dan selebihnya itu hanya Allah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Ya, sama-sama. TFI. Ya, sama-sama semuanya. Izin live ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Eviana punten mau dokumentasi dulu. Oh gitu. Oh gitu, Bu. Ini masih bisa nggak? Udah pada keluar ya? Boleh yang ada aja, yuk. Iya Teh, maaf. Ayo lupa. Astagfirullah. Mulai dari tim Mandu Alvira. Alvira udah. Oh, sudah. Sudah Teh. Oke. Ya. Terima kasih atas Teh. fotonya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dan teman-teman semua yang sudah hadir. Aku semua habis. Don't price.
Ini nggak ada pemutaran video. Buat terakhir loh ini. Sepi banget. Padahal sengaja tetap stay itu buat nungguin lagunya. Tes Wirot, tim aja.